Juragan di rumah hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita Rumah Uya di sini hadir untuk menemani semua penonton di sore hari ini dan juga ibu-ibu yang di studio juga apa kabar? Umi apa kabar? Baik. Umi, ibu-ibu pernah nggak ngerasa punya anak cewek? Pernah? Pasti ada ya yang punya anak cewek ya. Anak cewek yang di satu masa tertentu berubah. Dan perubahannya itu ya bisa gara-gara hubungan dengan saat dia udah mulai kenal dengan seorang cowok kah? Atau mungkin ada hal-hal lain yang di masa kita tidak mengenal anak remaja putri kita. Pernah nggak, Mi? Nah, kalau ngomong Ya. masalah anak, emang kadang-kadang kita ada satu saat kita tuh kayaknya nggak kenal sama anak kita sendiri dengan berubahnya dia gitu, Bos. Iya, biasanya gara-gara apa? Pengaruh cowok kah biasanya? Dominan pengaruh itu. Jadi banyak cowok-cowok membuat anak-anak perempuan tuh berubah gitu. Bukan banyak cowok-cowok, artinya dominan masalah cowok. Walaupun Ya. kadang-kadang bisa karena masalah yang lain. Pernah nggak anaknya kabur dari rumah gara-gara berantem sama Umi? Pernah? Terus Umi cari nggak? Lah, ya namanya orang tua nyari lah. Nah, ini Mi, kasus yang kali ini seorang ibu yang anaknya minggat dari rumah, pergi dari rumah tanpa dia tahu kenapa. Nah, tapi biasanya kadang-kadang ibu-ibu kan suka egois, suka gini, saya nggak salah apa-apa kok, padahal tanpa disadari sebenarnya mungkin gara-gara salah orang tua juga gitu ya Mi ya. Iya, betul. Namun ini ada keanehan, anaknya tuh berubah semenjak bersamaan dengan munculnya amplop, surat-surat atau amplop-amplop yang kosong yang dia temukan di kamar anaknya. Dia curiga jangan-jangan anaknya ini berubah gara-gara ada seseorang yang melakukan sesuatu menggunakan media amplop-amplop kosong ini. Nah gitu Mi. Umi percaya nggak sama, maaf ya Mi ya, sama yang namanya guna-guna ada nggak sih Mi sebenarnya? Kalau guna-guna itu dalam keyakinan saya itu namanya sihir. Soal sihir itu ada, tapi kita haram untuk mempelajari sihir itu dan juga kita haram untuk menuduh seseorang. Ya. Gitu loh. Tapi kalau curiga nggak sama seseorang, cuman dia curiga ini apa ada pengaruhnya dengan amplop-amplop yang bertebaran di kamar anaknya ini? Kalau sekedar curiga menurut saya sebagai orang tua ya sah-sah saja lah. Orang Oke, tua Mi. kan memang kudu kepo. Kita tanya aja sama ibunya Juragan. karena dia ngerasa ada yang aneh katanya Mi. Ah. Ya, kita panggil lagi langsung. Mau jemput dulu. Betul. Mau cari amplop. Iya, itulah dia, Ibu Ade. Maafkanlah bila ku selalu membuatmu marah dan benci padaku. Ku lakukan itu semua hanya untuk buatmu bahagia. Ku cuma tak bisa pahami bagaimana cara tunjukkan maksud. Aku cuma ingin nanti terbaik untukmu. Pakai turun 3 loh belakangnya loh. Oke, Tante dengan Ibu Ade ya. Iya. Ini maksudnya anaknya minggat. Oh gitu, coba ceritain lagi. Iya Mas, anak Ya. saya minggat dari rumah. Saya yakin semua ini gara-gara amplop ini. Oke, Saya anaknya, lihat dari anak saya Tante temukan namanya Caca Caca, minggatnya ke rumah omnya. rumah omnya. Ya Iya. udah bagus dong, berarti masih di rumah keluarganya juga. Iya memang, cuman dia selama dia pergi dari rumah tuh tidak ada komunikasi sama saya. Iya. Saya telepon, saya SMS tidak dibalas. Oh jadi walaupun sekarang dia minggat ke rumah omnya, masih Iya. saudara juga, Iya. Tante nggak pernah bisa berhasil ketemu sama dia. Iya, nggak bisa. Tante datang ke sana? Ya kita pernah datang ke sana sama papahnya juga, tapi ternyata dia tidak bisa juga, tidak mau ketemu sama saya. Mungkin dia marah sama saya, Mas Uya. Apa? Gara-gara Tante melakukan apa? Saya tidak pernah melakukan apa-apa, saya juga tidak ngerti kenapa dia seperti itu. Ya. Nah ini apa? Amplop-amplop ini apa jadi? Apa? Ini yang dua saya temukan di depan rumah. Oke, 2 ini masih, oh ini kan masih tertutup, belum dibuka? Iya, Nah yang ini ini saya temukan di kamar, di kamarnya di Caca. kamarnya Caca. Amplopnya ada isinya yang ini? Enggak, yang ini enggak ada. Ini nggak ada isinya, Iya. tapi ada tulisan amplopnya ini
untuk Caca. Sama ya semuanya? Iya. Untuk Caca. Untuk Caca. Untuk Caca semuanya. Nah, yang ini ditemukan di depan rumah. kenapa nggak dibuka aja? Saya takut Mas Uya, saya tidak berani. Kenapa takut? Ya takut kalau misalnya itu surat yang untuk penting untuk Caca, jadi nanti takutnya saya disalahkan lagi sama Caca. Oke. Nah, Tante curiga katanya berubahnya Caca, hilang Caca ada hubungan dengan surat-surat ini, apa maksudnya? Saya curiga sama mantannya Caca. Semenjak dia pisah dengan mantannya, Caca jadi pendiam. Dia sering mengurung diri di kamar. Jadi menurut Tante surat ini yang ngirim adalah mantannya Caca? Iya, Cowok yang seperti apakah itu? Tante kenal? Tante kenal. Suka? Tante dengan dia? Tidak. Tidak suka, emang tidak Tidak suka? suka. Oke, namanya siapa? Billy. Billy. Menurut Tante kenapa? Billy itu kenapa emang? Ya Billy itu dia semenjak Caca kenal sama Billy, dia jadi tidak nurut lagi sama Tante. Dia sering murung karena memang sudah putus sama Nah, ya Billy. udah putus berarti bagus dong ya, ya Mia? Udah, tantenya nggak suka sama Billy. Sekarang udah putus. Ya lo, berarti bagus dong harusnya Mia? Ya cakep lah, artinya kan apa yang tidak disukai oleh bundanya kan artinya udah jauh ya, Iya. namanya udah putus. Cuma masa iya sih bos gara-gara amplop kosong Nah, begitu? ya itu yang saya penasaran. Jadi Tante menuduh mantannya itu yang mengirim amplop ini. Dan Iya. di amplopnya ada sesuatu yang membuat dia berubah. Iya. Oke, gini aja deh, kita panggil aja langsung mantannya yang Tante curiga itu, Billy. Kita hadirkan di sini biar tidak terjadi fitnah dan suzon ya Mia. Betul. Oke, ini gunanya Rumah Uya dalam mengklarifikasi saat kita mencurigai seseorang atau kita menuduh lah seseorang. Alangkah lebih baik kita langsung ngomongin ke orangnya daripada kita ngomong di belakang nggak ada orangnya, ya. Nah, sekarang kita panggilkan saja, inilah dia Billy. Apakah semua harus berakhir sudah dan berhenti sampai di sini? Jangan paksakan aku mengiyakan ini. Billy, ini kerjaan kamu kan, Bill? Gak tahu tante, ini bukan punya saya tante. Kamu nggak usah pura-pura deh. Semenjak Caca kenal sama kamu, dia jadi sering ngurung di kamar, tidak pernah ngobrol sama tante. Setiap tante tanya, dia selalu tidak jawab. Dia selalu diam. Ada apa sih, Bill? Kamu Tante ngomong tenang dulu aja. dong, tante tenang dong. Oke, tenang. Tante Tante memang gak tenang suka sama dulu. Billy, cuman di sini kayaknya lebih enak ya Mia. Walaupun kita tidak suka dengan seorang, cuman kalau kita udah depannya udah tinggi nadanya, nanti tidak akan menghasilkan solusi apa-apa ya Mia. Apa? Ini amplop-amplop kerjaan Billy. Iya, saya yakin. Karena semenjak Caca kenal sama Billy, Caca tuh banyak berubah, Mas Uya. Loh, sekarang kan udah putus. Udah putus ya Billy sama Caca? Udah Ya, putus. justru kenapa? Dan saya nggak tahu ini Mas Uya ini apaan. Oh, Billy nggak ngerti ya Nggak apa amplop ngerti, ini? iya nggak tahu. Kamu nggak ngirim surat ini, amplop-amplop ini ke... Nggak ada. Jadi intinya, maaf nih ya, kalau saya salah, koreksi saya. Jadi intinya surat ini ada suatu hal yang membuat Caca berubah. Berarti ibaratnya Tante menuduh, bukan menuduh. Bisa jadi berpikir surat ini ada suatu hal yang dalam tanda kutip ya, gitu ya? Bisa Iya. jadi gitu. Dan Caca itu emang aneh Mas Uya. Aneh Aneh gimana? apanya? Kamu tuh jangan macem-macem, Billy. Iya pernah suatu hari kita tuh mau jalan bareng sama Caca. Saya udah jemput Caca dari rumah. Udah kita udah mulai 5 blok dari komplek. Terus Caca tiba-tiba diem. Nah, Abis diem terus dia nangis. Terus dia minta diantar pulang. Saya bete dong. Saya nggak ada buat apa-apa. Kita awalnya mau jalan, mau Iya. makan. Tiba-tiba begitu. Saya kesel dong. Saya anterin ke rumah. Saya anterin ke tempat mamanya lagi. Gitu. Dan emang Caca tuh aneh banget sekarang. Aneh gitu. apanya? Justru kamu. Tante tuh pernah lihat. Kamu tuh waktu Caca nangis, kenapa kamu tinggal di jalan? Kamu nggak antar pulang? Saya nggak pernah tante tinggalin Caca di jalan. Saya selalu Orang antar tante pulang. ngeliat sendiri Tante kok. ngeliatnya gimana? Iya, pada saat itu Billy main ke rumah. Terus Ya. Caca nangis tiba-tiba. Memang baru jalan. Ya. Saya lihat baru jalan. Pas saya lihat sudah berangkat udah balik lagi Billy-nya. Oke. Billy-nya Caca masuk. Saya nggak sempet karena dia sudah langsung jalan. benar ada kejadian itu, Mas Billy? Uya. Iya benar. Tapi saya anterin ke rumah. Tapi nangisnya bukan gara-gara kamu. Bukan gara-gara saya Oke, nangisnya. gini dulu. Sekarang ini satu-satu kita urai nih ya. Bisa minta ini nggak? Kertas sama pulpen. Pasti kamu nih Billy yang bikin Caca nangis. Gini, Billy nggak usah nanya saya kenapa menyuruh kamu melakukan ini.
Ini kata. Coba, saya pengen kamu. Ini buat apa? Udah, jangan banyak tanya dulu. Oke, kamu tulis ya, jangan dipikir. Iya. Tulis sekarang juga. Tulis untuk Caca, coba. Sekarang, untuk Caca. Oke, sini. Bisa minta amplopnya, Tante? Ini Mas Uya. Coba. Ini ada... Sama nggak tulisannya? Sama nggak nih ya tulisannya nih? Beda. Tunggu, tapi Untuknya agak jenis beda. tulisannya cuman agak sama, cuman T-nya yang dia huruf besar, ini huruf kecil semua. Coba kita lihat amplop-amplop yang lain. Coba Nas, lihat Nas, yang lain T-nya huruf gede, huruf kecil. Semuanya huruf kecil. Semua huruf kecil. Tapi sih nggak tahu ya, kita Kecil semua. Cacanya sih sama ya. Nggak tahu deh. Menurut Tante sendiri ini dia tulisan dia bukan? Dia pinter, sengaja. Ini udah jelas tulisan dia. Ini tulisan kamu, Billy. Bukan saya, Ini tulisan Tante. kamu. Tante yakin ini tulisan kamu. Udah kamu ngaku aja. Pinter kenapa Tante? Iya dia pinter, Mas Uya. Ini pasti tulisannya dia. Saya yakin. Ini bukan Udah, kamu ngaku aja, tulisan Bia. saya, Tante. Tante tenang. Tante jangan nuduh saya terus. Gimana saya tenang kalau anak saya berubah seperti itu gara-gara kamu? Ya.